warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Atris Imana, mahasiswa PBG dalam jabatan Kemenak kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2390034950029. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Bojonegoro, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan studi PPG dan telah mendaftarkan diri sebagai peserta UKM PPG di Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model Problem Based Learning di kelas 12 MIPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 5 Bojonegoro pada materi sifat koligatif larutan, membedakan penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya demi memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pasti bisa, karena kimia pelajaranku suka. Kimia super. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia 12 MIPA 1 yang luar biasa dan hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semuanya diberi kesehatan oleh Allah sehingga pagi hari ini bisa mengikuti kelas kimia pada hari Sabtu ya. Semangat semuanya ya. Semangat. Oke. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Vicky. Pagi ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan manfaat. Terus cek dulu kesiapannya. Sudah siap belajarkah hari ini? Siap. Kelihatannya ada yang belum. Yang bajunya, seragamnya belum lengkap, silakan dilengkapi dulu. Mbak Siwi, ayo. Mbak Friska, yang benar. Yang tidak masuk Mbak Vivin ya, tadi izin. Di awal kegiatan pelajaran,
Bu Atris akan berikan pretest. Oke. Pretest ini kita adakan untuk mengukur kemampuan kalian di awal pelajaran. Dan nanti di akhir akan diukur kembali melalui post-test. Jadi ada pretest, ada post-test untuk mengukur kemampuan pengetahuan. Ketika melakukan proses diskusi, kalian nanti juga akan dinilai pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Nah, kita awali dengan pretest dulu ya, selama 5 menit. Linknya sudah dibagikan Bu Atris. Siap? Siap. Jam 9:11, berarti nanti jam 9:16 harus sudah selesai. Bisa. Programnya seperti tadi ya, Bu? Seperti ya, A, B, C, 1, 2, 3 ya. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari larutan ya, elektrolit non elektrolit pada kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didihnya dibedakan pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari penurunan titik beku elektrolit dan non elektrolit. Belajar kimianya semangat. Oke? Salam kimia. Kimia super seger nggak bikin baper. Satu kali lagi. Salam kimia. Kimia super seger nggak bikin baper. Oke, terima kasih. Pernahkah ada yang membuat es krim di rumah? Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana membuat es krim yang awet gitu ya. Nah, selain itu kalian juga nanti selain menjadi ahli kimia ya, dalam memula pembuatan es krim yang awet, kalian juga akan menjadi kreator. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ini ya bisa kita lihat, melalui kegiatan diskusi, kalian nanti bisa membedakan larutan elektrolit non elektrolit ya pada penurunan titik beku. Kemudian yang kedua, dapat menghitung titik beku larutan elektrolit dan titik beku larutan non elektrolit. Yang ketiga, menghitung penurunannya. Penurunan titik beku pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang keempat, menganalisis data percobaan, untuk membedakan penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit. Dan yang terakhir, nah ini yang tadi disebut sebagai kreator adalah membuat karya, membuat poster sebagai rangkuman hasil analisis dalam diskusi kelompoknya menggunakan aplikasi Canva. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran hari ini. Dengan melihat video awal, kalian amati video pembelajaran hari ini. Setelah kalian lihat sampai selesai, tolong nanti yang punya pertanyaan, yang punya permasalahan muncul dari video ini bisa diutarakan. Disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Kualitatif nomor 3. Ketika suatu zat membeku, pada air dan es, partikel-partikel zat cair akan merapat. Karena adanya daya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan mengganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku melarut atau kadar pelarutnya. Nilai Kf buat setiap pelarut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara Kf dengan kualitas larutannya. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju beku di jalanan. Kalau kita nabung
di atas salju, saljunya bakal mencair. Oke, sudah disimak tadi videonya ya. Tentang apa tadi tayangannya? Tentang salju. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu di... Ya, Mbak Rizky. Apa tujuan penambahan garam? Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Dwi. Bagaimana garam bisa mencairkan salju? Nanti apakah dan bagaimana kok bisa garam tadi mencairkan salju? Akan kita temukan jawabannya dari permasalahan yang disampaikan Mbak Rizky dan Mbak Dwi pada pembelajaran hari ini. Pada kegiatan hari ini, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Pembagian kelompoknya sudah diatur pada pertemuan sebelumnya. Silahkan sekarang kalian berkelompok, tidak perlu gaduh, pelan-pelan saja. Silakan membentuk 5 kelompok sesuai pembagian yang kemarin. Silakan. Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Bu Atris akan bagikan LKPD. Kelompoknya Mbak Siwi, silakan. Mbak Fadila, Mbak Cia, teman-temannya untuk berdiskusi ya. Diskusi kelompok, saling bertanya jawab, saling memberikan masukan ya. Siap belajar kelompok? Semangat. Ayo dimulai kerjanya. Dibuka dulu LKPD-nya. Nah, ini panduannya dibaca ya, petunjuknya. Sudah jelas, 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan ini tadi sudah disampaikan Bu Atris ya, tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini tahapannya ya. Harus, nah ini tahapannya diikuti sesuai biar kalian bisa ya. Step-stepnya diikuti. Kalau mengikuti panduan pengerjaannya insya Allah bisa. Oke, semangat ya. Mbak Dila, oke. Diskusi dengan kelompok ya. Oh, sudah ditulis nama kelompoknya ya, ada Devi Laila, Mbak Fadila, Mas Farid, Mbak Jo, dan Mas Baihaki, Mas Haki. Oke, tahapan-tahapannya diisi sesuai yang ada di panduan ini biar tidak kesulitan dalam mengerjakan. Ya, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Oh, dibagi. Oke, bagus. Kerjanya dibagi ya. Nanti kelompoknya ini panduan pengerjaannya ya. Step-stepnya harus diikuti sesuai petunjuknya, oke. Dikerjakan. Kelompok. Yang nggak bisa saling bertanya. Kalau tetap nggak bisa, nanti bisa ditanyakan buat ke depan ya. Semangat. Ada kesulitan? Oh, sudah bisa sampai tahap ini. Oke. Perhatikan anak-anak ya, di dalam LKPD sudah ada petunjuk pengerjaan diskusi ya. Selama diskusi hanya 20 menit. Jadi tolong diperhatikan waktunya. Ya. Silakan dilanjutkan.
Oke, buat tes nilai ya kegiatan diskusinya. Mbak Jut, jangan diam saja ya. Ya, boleh menggunakan HP-nya untuk mencari sumber belajar lain dari internet, boleh, untuk mendukung kegiatan diskusi. Ya, oke, boleh. Membuka bahan ajar dari gadgetnya, dari HP ya, boleh. Kita urutkan aja ya kelompoknya. Mbak Anggun kelompok 1. Nama kelompoknya maksudnya, bukan majunya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir kelompoknya Mas Vicky, kelompok 5. Oke. Kelompoknya Mbak Dila, kelompok 4. Mau maju lebih dulu ya. Bagaimana? Bisa kita mulai presentasi? Bisa. Oke. Oke, perhatikan saatnya mengembangkan dan menyajikan hasil presentasi kelompok. Siapa yang mau lebih dulu maju? Mbak Lala. Oke, kelompoknya Mbak Lala, Mbak Fadila. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusinya, boleh? Bisa di sini biar nggak silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan data percobaan untuk membedakan penurunan titik buku larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, dilanjutkan. Dari 4 larutan yang terdapat dalam tabel hasil percobaan di atas, manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit? Larutan nomor 1 dan 2 termasuk larutan elektrolit, sedangkan larutan nomor 2, 3 dan 4 termasuk larutan non elektrolit. Ya, bisa gantian Mbak Dila. Pada larutan nomor 1 dan 2 maka yang bisa 36 titik bukunya. Pada larutan nomor 1 lebih besar dibandingkan larutan nomor 2. Larutan nomor 3 dan 4 manakah yang besar harga penurunan titik bukunya. Larutan 3 lebih besar daripada dengan larutan nomor 4. Yang lain memperhatikan ya. Pada larutan nomor 1
harga penurunan titik bekunya larutan nomor 1. Memiliki harga penurunan titik beku lebih besar, larutan elektrolit atau non-elektrolit. Faktor apa yang menyebabkan? Yang memiliki harga penurunan titik beku lebih besar adalah larutan elektrolit, karena larutan elektrolit memiliki jumlah partikel lebih banyak dan memiliki penurunan titik beku lebih besar. Dari data di atas, jelaskan perbedaan sifat koligatif penurunan titik beku larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit dengan konsentrasi sama. Tuliskan rumusnya. Ya, rumusnya Mbak Lala bisa dituliskan. Larutan garam, larutannya elektrolit, sedangkan urea non-elektrolit. Oke. Ada yang mau menambahkan? Sudah pas? Ya. Terima kasih kelompoknya Mbak Dila. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Dila. Siapa yang mau maju? Presentasi hasil kelompoknya. Soal menghitung. Kelompoknya siapa? Mbak Febi? Mbak Aulia? Oke. Silakan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi di depan. Ganti spidol Mbak, ini Mbak ini bisa mungkin ya, nggak bisa mungkin. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Febi dan Mbak Yunia. Tepuk tangan. Oke, yang lain silakan menyimak hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan. Itulah bukunya. TF sama-nya TF0 dikurangi delta TF. TF0 menjadi 0, delta TF 18,6 jadi 0 dikurangi 18,6 menjadi net. Cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompoknya Mbak Asi. Oke. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Yang pertama tadi membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku, yaitu larutan garam dan urea. Kemudian bisa menghitung titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit serta menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silakan memaparkan hasil analisis data percobaan sifat koligatif penurunan titik beku. Silakan yang lain memperhatikan. Mas Vicky bisa dibuka kelompok perkenalan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang kesimpulan dari percobaan kegiatan kali ini. Iya. Silakan kelompoknya Mas Vicky diwakili Mbak siapa?
Mbak Dia. Oke, silakan dijelaskan. Pada konsentrasi sama satu molar yaitu pada garam dan urea atau bisa kita sebut garam itu adalah elektrolit dan urea itu adalah non elektrolit. Hasil penurunan titik beku lebih besar garam atau yang bisa disebut elektrolit. Terima kasih Mbak Dia dan kawan-kawan. Ditutup Mas Vicky. Ya, jadi kalau kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Vicky. Bisa diperkuat penjelasannya, kesimpulannya kelompok terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kesimpulan penurunan titik beku. Pokoknya Mbak Agun bisa ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah maju untuk presentasi hasil diskusinya. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, namun ada satu pertanyaan permasalahan di awal yang harus kita simpulkan, yang harus kita hubungkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Tadi ada yang menanyakan, ada yang menyusun permasalahan tentang penambahan garam. Bagaimana penambahan garam itu pengaruhnya terhadap titik beku? Garam tadi termasuk zat apa? Elektrolit. Ternyata penambahan garam pada salju tadi ya, di video awal tadi ternyata bisa mencairkan salju. Ya. Kira-kira hubungannya bagaimana? Kalau di awal tadi disampaikan kelompoknya Mbak Dila, yang membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, semakin banyak zat elektrolit yang terlarut di dalam larutan, itu akan menghambat partikel-partikel. Ya, Mbak Fadila ya tadi disampaikan, menghambat partikel-partikelnya untuk mencapai titik beku, sehingga butuh waktu yang lama. Butuh waktu lagi, butuh suhu yang lebih rendah lagi untuk bisa membekukan larutan yang elektrolit. Ada faktor apa tadi kita pelajari di sini? Yang membedakan elektrolit dan non-elektrolit adalah faktor Van Hoff. Dilambangkan apa tadi? I. Nah, itulah yang membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Jadi jangan lupa, setiap larutan elektrolit itu dalam perhitungannya harus melibatkan konsepnya ya, faktornya faktor Van Hoff. Dilambangkan dengan I. Jadi harus dihitung I-nya. Nah, jadi itu bergantung pada daya ionisasinya, elektrolitnya. Apakah elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Kalau non-elektrolit dan elektrolit sudah jelas bisa dibedakan karena elektrolit punya faktor I, mengalami ionisasi. Nah, kalau non-elektrolit tidak ada faktor I-nya. Ya, itu yang membedakan. Kemudian, Bu Atis mau bertanya dulu. Setelah kita bisa mempelajari hari ini, kita paham, kita bisa menyimpulkan, apakah pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa. Sudah jelas semuanya? Jelas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tadi ada beberapa versi penyampaian hasil presentasi, ada yang langsung, ada yang manual, ada yang menggunakan aplikasi Canva, bisa dengan penayangan di slide, bisa dengan menulis langsung. Kira-kira pembelajaran kita kalau menggunakan IT itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, kita sepakati bahwa gadget atau HP yang kita gunakan
bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Oke? Oke. Berarti kita semangat belajar dengan kemajuan teknologi. Oke. Semangat belajar hari ini ya. Menyenangkan hari ini. Oke, semoga pembelajaran kimia ke depannya lebih menyenangkan, lebih bersemangat lagi sehingga belajarnya bisa lebih maksimal. Nah, sebelum kita akhiri, kalau di awal tadi kita memberi pretest, di akhir kita tutup dengan post test. Silahkan kalian siapkan HP-nya untuk mengerjakan post test selama 5 menit dengan link yang sudah dibagikan tadi. Silahkan dikerjakan post testnya 5 menit dari sekarang. Tidak? Aman? Gimana? Ya, nanti bisa ditayangkan. Tapi jelas. Enggak apa-apa. Sudah selesai post testnya? Oke. Mbak, saya lihat dulu. Sudah ditutup. Ya. Sudah selesai. Mana coba? Sudah selesai betul? Ya, sudah. Ini. Oh ya, wah keren, dapat 100 ya. Selesai ya post testnya ya. Oke, sudah bagus penyimpulannya. Posternya ya, ini nanti bisa dikumpulkan ya untuk kelompok lain juga bisa dijadikan satu. Oke, baik anak-anak. Tadi ada yang nilainya 100. Ada yang nilainya kurang dari 100, ada yang nilainya kurang dari 75. Berarti kalau nilainya kurang dari 75, berarti di atas KKM atau di bawah KKM itu? Harus apa kalau di bawah KKM? Remedi. Nah, yang nilainya masih kurang, berarti harus remedi. Dan yang sudah bagus nanti akan saya berikan soal-soal pengayaan ya. Anak-anak, pembelajaran kita untuk sifat koligatif larutan itu dimulai bulan Juli kemarin ya. Kemudian karena ada kegiatan juga, kemudian ada beberapa subbab yang harus disampaikan hingga berakhir hari ini untuk penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi kita sudah selesai untuk KD 3.2-nya. Berarti pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir nanti adalah penilaian harian. Ya, penilaian harian untuk sifat koligatif larutan KD 3.1 dan KD 3.2. Jadi pertemuan yang akan datang itu adalah terakhir untuk pembahasan sifat koligatif. Nah, akhir pembelajaran ini sudah penat dengan materi post test, di awal ada pretest ya. Latihan soal. Nah, kita bernyanyi dulu, kita santai dulu ya. Kita mulai dengan bernyanyi Kimia Super. 1, 2, 3. Mulai hari ini dengan mata pasti untuk belajar lagi tak menyerah. Ku tak akan kalah hari ini, esok atau nanti. Belajar
Tetap semangat belajarnya ya, karena kalian semuanya hari ini luar biasa dalam belajarnya, semangat, rapi ya. Pesannya Bu Atris, tetap semangat belajar, tetap patuh pada orang tua dan guru, karena itulah yang akan memberikan keberkahan ilmu kalian dan keberkahan dalam hidup kalian. Tetap semangat ya nak ya. Oke. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin berdoa Mas Farid. Alhamdulillah, di awal dibuka dengan berdoa, di akhir kita buka dengan berdoa juga. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan manfaat. Amin. Amin. Terus akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.